Devoted to Obey, bagaimana kita melanjutkan seri kita, bagaimana kita bisa belajar taat bersama-sama di dalam Tuhan. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat 5 sebagai teks kita pada pagi hari ini. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Ayat yang kedua, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-Nya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Perintah-perintah-Nya itu tidak berat. Ayat yang keempat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Semua katakan mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Semua katakan iman kita. Ayat yang kelima, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kita membahas bagaimana ketaatan kita ini bukan sebuah perintah, tapi ketaatan ini membawa kehidupan yang lebih intim bersama dengan Dia. Ada 3 hal yang saya berdoa bisa menolong Anda semuanya untuk Anda bisa hidup penuh dengan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Yaitu 3 hal ini adalah love, semua katakan love. Yang kedua obedience, katakan obedience. Yang ketiga adalah faith, semua katakan faith. Yuk bersama-sama 1, 2, 3. Love, obedience, and faith. Kita telah belajar bahwa obedience is the language of love. Jadi kita taat bukan karena kita ingin mendapatkan sesuatu. Kita taat bukan karena kita harus, tapi kita taat oleh karena cinta kita kepada seseorang, yaitu Yesus Kristus. So obedience is the language of love. And then Yohanes kembali dalam pasal yang kelima ini, dalam last episode untuk beberapa bulan ini dikatakan bahwa obedience ini juga is an act of faith. Jadi obedience ini merupakan akar dari semua karakter kita, bahasa daripada cinta. Obedience ini adalah an act of faith. Jadi obedience ini bisa meng-unlock iman kita. Karena faith itu tidak terlihat. Faith itu invisible. Pada waktu Anda ingin menunjukkan iman Anda, iman itu harus diactivate. Nah, obedience adalah salah satu untuk Anda mengactivate faith Anda. Tuhan tidak mau Anda sudah ngikutin Dia, tapi Anda tercengang karena you experience a dead faith. Anda doa nggak dapat apa-apa. Maka itu Yakobus mengatakan faith without work is dead. Jadi iman itu harus diactivate. Nah, obedience is an act of faith. Pada waktu faith Anda activate lewat ketaatan kepada Allah, tadi dikatakan faith ini dahsyatnya luar biasa. Faith ini begitu mengagumkan sehingga bisa mengalahkan dunia. This kind of faith can conquer the world. Itu yang dikatakan oleh rasul daripada Yohanes untuk kita bersama-sama. Maka itu dikatakan, if you love me, obey me. If you love me, obey me. Obedience is the language of love. Obedience is the language of love. Ini berulang-ulang kita ajarkan supaya kita bisa mengerti. Saya taat oleh karena cinta saya semakin hari semakin dalam kehidupan saya pada waktu saya mengiringi Tuhan. Nah, Yohanes berulang-ulang mengatakan bahwa loving God harus juga equal dengan loving people. Anda nggak bisa loving God tapi nggak loving people. Ini penting sekali untuk kita diajak hidup bisa mengasihi orang-orang yang ada dalam rumah tangga kita. Hidup untuk diajak mengasihi dengan orang-orang yang ada dalam gereja kita. Enggak gampang sih, I have to admit, sulit sekali. Maka itu kita perlu belajar obey Him daily. Taat kepada Dia setiap hari, praktek. Loving God adalah loving people dalam perjalanan kita bersama-sama. If you love God,
Anda diajak untuk love people. Seorang penulis buku yaitu Love Does, Bob Goff. Bob Goff ini adalah seorang konsul kehormatan dari Amerika yang diutus ke Uganda dengan misi yang utama yaitu membela keadilan bagi anak-anak. Karena ada praktek kriminal di Uganda, yaitu anak-anak kecil ditangkap, dibunuh, lalu dipersembahkan untuk dewa-dewa mereka. Ada praktek dari para dukun-dukun di Uganda yang selalu mencari mangsa anak-anak kecil, lalu dia ditangkap, dibunuh, lalu dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka. Dan Bob Goff suatu hari oleh karena kehidupan konsulat dia membawa satu case, dia bisa menangkap seorang dukun yang mengambil anak dan dibunuhnya untuk dikorbankan sebagai korban kepada dewanya. Singkat cerita, dia bisa membawa case dukun ini untuk di dalam court, dalam persidangan. And thanks God, Bob Goff bisa menang dalam persidangan untuk pertama kalinya. Karena ada orang yang berani untuk membuka case dan dipaparkan bahwa si dukun ini membunuh anak ini dan ada fakta demi fakta sehingga si dukun ini harus dihukum dan hukumannya mati. So Bob Goff merasa achieve daripada targetnya, untuk itulah misi dia. Tapi suatu hari dalam saat teduhnya dia mulai berdoa. Dan tiba-tiba Roh Kudus berbicara pada dia dalam Matius 5. Dan dikatakan bagaimana dia harus mencintai musuh-musuhnya. Dalam devotionsnya itu, dia melihat bahwa si dukun ini adalah salah satu musuhnya. Dan dia melihat bahwa saya harus mengasihi musuhnya, memaafkan. Kalau saya mau hidup seperti Tuhan Yesus Kristus. Dia merenungkan, dia memikirkan sebuah keputusan yang tidak mudah sekali. Tapi singkat cerita, Bob Goff mencoba untuk menjalankan. Dia mulai belajar obey him, mendengar suaranya, ya Tuhan, aku mau seperti Engkau, aku mau mengasihi dukun ini. Singkat cerita, dia mulai mengumpulkan dukun-dukun yang mempraktekkan pembunuhan anak-anak kecil. Ada 1000 dukun yang ditemui dia selama beberapa bulan, cukup mengerikan sih dalam pembicaraan-pembicaraan. Dan Bob Goff bertanya kepada para dukun ini. Dia menanyakan, apa yang kamu butuhkan dalam hidup ini? What do you really need? Dan hampir semua dukun mengatakan, kami nggak tahu bagaimana cara membaca dan menulis. Kita nggak tahu, para dukun itu nggak tahu cara membaca dan menulis. Hati Bob Goff merasa renyuh sekali, lalu dia membuat sekolahan khusus untuk para dukun-dukun itu, supaya dia bisa membaca dan bisa menulis. Dan dalam sekolah itu yang tersedia cuma Alkitab sama buku karangan dia, Love Does. That's all they can read. Dalam perjalanannya para dukun itu membaca firman Tuhan, lalu dia satu demi satu mulai berjumpa atau dijumpai oleh kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bob Goff mengerti bahwa untuk membuat sebuah perubahan, setiap orang harus berjumpa dengan Kristus. There's no way perubahan itu bisa terjadi tanpa seseorang berjumpa dengan Kristus. Dia menjadi sahabat. Pada waktu 1000 dukun-dukun itu lulus dari sekolahnya, dia dengan bangga merangkul satu demi satu, mencium mereka satu demi satu. Sehingga para dukun itu mengatakan, Bob, mulai sekarang kami tidak akan membunuh anak-anak kecil. Kami akan berada dalam kubu kamu, kami akan melindungi anak-anak, bahkan kami akan melaporkan kepada engkau atau mencegah kalau ada dukun-dukun lain yang ingin membunuh anak-anak. The whole country of Uganda mengalami perubahan oleh karena seseorang yang percaya bahwa love can change people's life. Kasih itu bisa mengubah kehidupan daripada kita semuanya, manusia siapapun juga dalam kehidupan kita. Kemarin beberapa hari kita dikejutkan oleh sebuah pidato yang mungkin membuat kita bangga, yaitu winter is coming. Let's watch this video sebentar. Winter is coming.
Untuk itu, kita harus bertanya, apakah sekarang ini merupakan saat yang tepat untuk rivalitas dan kompetisi? Ataukah saat ini merupakan waktu yang tepat untuk kerjasama dan kolaborasi? Apakah kita telah terlalu sibuk untuk bersaing dan menyerang satu sama lain sehingga kita gagal menyadari adanya ancaman besar yang membayangi kita semuanya? Apakah kita gagal menyadari adanya ancaman besar yang dihadapi oleh negara kaya maupun miskin, oleh negara besar ataupun negara kecil? Konfrontasi dan perselisihan akan mengakibatkan penderitaan, bukan hanya bagi yang kalah, tapi juga bagi yang menang. Yang penting adalah kekuatan bersama agar bencana global tidak terjadi, agar dunia tidak berubah menjadi tanah tandus yang porak-poranda yang menyengsarakan kita semuanya. Kita bangga oleh seorang presiden yang memberikan sebuah statement yang cukup mengagumkan. Saya bukan pendukung Jokowi, jangan salah mengerti. Jokowi memberikan message yang luar biasa, winter is coming. Di depan para pemimpin-pemimpin dunia yang sanggup membuat kebijakan demi kebijakan, 2.000 orang para CEO, para leaders IMF, World Bank, dan lain sebagainya. Dia memberikan message, ayo jangan saling perang, gak peduli siapa yang menang sama kalah. Nanti bumi akan hangus kalau kita tidak collaborate bersama-sama. The message-nya adalah collaboration. Itu dari presiden kita. Maka itu saya putarkan, saya bangga sekali. Kalau dia bisa 2 periode ya praise God. Kalau enggak ya Tuhan tetap mengontrol bumi Indonesia. Yang percaya katakan amin. So dikatakan bahwa if you love God more, we will love other best. Itu message-nya. Maka itu diajarkan kita bersama-sama untuk kita belajar untuk mencintai orang lain dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa mengerti loving God, loving people. Anda nggak bisa mencintai Tuhan tanpa mencintai orang lain. God is love, God is love. Dan kita diajak berulang-ulang supaya kita tidak dimakan dengan kepahitan, supaya kita tidak dimakan dengan kebencian, supaya kita tidak digerogoti dengan penyakit kemunafikan, kejengkelan, kepahitan yang membuat Anda tidak bisa mengalami the love of Christ dalam kehidupan kita. John berulang-ulang katakan, look, if you love God more, we will love other best. Jadi penting sekali untuk kita bersama-sama to love God. Ayat 3 dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya tidak berat. Nah, perintah yang mana yang John katakan ini dari sekian banyak perintah Tuhan itu? Perintah yang mana yang sangat utama yang Anda dan saya harus alami, dijadikan keahlian oleh karena pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Perintahnya yang apa sih? Perintah yang apa yang Yohanes katakan berulang-ulang? Nah, dia katakan dalam 1 Yohanes 4:20 ini perintahnya. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah itu kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Itu yang dikatakan ini perintahnya. Perintah yang mana? Supaya kita bisa mengasihi saudara kita. The message mengatakan, if anyone boasts, I love God, and goes right on hating his brother or sister, thinking nothing of it, he is a liar. If he won't love the person he can see, how can he love the God he cannot see? The command we have from Christ is blunt. Loving God includes loving people. You have got to love both. Cintai Tuhan dan sesama. So, kenapa dikatakan demikian? Anda diberikan source yang unlimited karena God is love. Dan kita diajak bersama-sama untuk kita mengerti bahwa obedience is the language of love. Dari situ John mengajarkan kita next step setelah Anda mengenal love ini, then you need to activate your faith.
Anda harus aktifasikan iman saudara. Makanya dikatakan obedience is an act of faith. Obedience is an act of faith dalam kehidupan kita semuanya. Tindakan iman yang Tuhan mau untuk Anda dan saya alami bersama-sama. You activate that faith dalam kehidupan kita. Pasal 5 ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. John tiba-tiba mengingatkan kita the power of born again. Jadi pada waktu Anda lahir baru, itu ada kedahsyatan yang begitu pentingnya untuk Anda dan kita semua alami dan imani bersama-sama. Semua yang lahir dari Allah, apa saudara? Mengalahkan, semua katakan mengalahkan dunia. Yuk, 1, 2, 3, baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita yang mengalahkan dunia. Faith that overcome the world. Iman yang mengalahkan dunia. Obedience itu mengaktifate iman saudara, sehingga iman saudara bisa mengalahkan dunia ini. We all competing every single day with the power of the world. Saudara sadar atau nggak sadar, percaya atau nggak percaya, kita setiap hari berkompetisi dengan kekuatan dunia ini yang mencoba pull us all the way, sehingga sampai kita mengasihi keluarga kita sendiri. It might be your wife, your husband, anak-anakmu, orang tuamu, opa kungkung. Kita nggak bisa. So today, saya berdoa supaya Tuhan membasuh kita dengan kasih-Nya yang luar biasa. Sehingga Anda dan saya bisa punya supply yang tidak terbatas daripada kasih Tuhan dalam kehidupan Anda. Yang Anda siap bagikan kepada semua orang yang percaya, katakan amin. So what kind of faith? Faith in Jesus that overcome the world. Bukan iman sembarangan, iman yang ada dalam Yesus Kristus itu yang mengalahkan dunia. John mengatakan, look, your faith in Christ itu mengalahkan dunia, overcome the world. Nah, dunia itu apa? Pasal 2 ayat 15 sampai 17, 1 Yohanes 2, 15 sampai 17, yang cinta firman Tuhan, jangan lupa mencatat supaya Anda nggak lupa itu ya, supaya Anda bisa merenungkan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau seorang mengasihi dunia, maka kasih Allah, kasih akan Bapa tidak ada dalam orang ini. Yohanes mengatakan hati-hati loh, kamu sudah Kristen, Yohanes ditulis untuk orang-orang Kristen. Jangan sampai kita menjadi Kristen yang duniawi, Kristen yang cinta perkara-perkara dunia. What is the world? Sebab semua yang ada dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, the lust of the eyes, the lust of the flesh, dan keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, he who does the will of God, abides forever. Dua hal kita belum miliki, yaitu keinginan daging. Itu kita belum miliki. Keinginan mata, maka itu kita kepingin terus. Karena we don't have it. So dalam dunia itu ada dua yang selalu kita merasa gak puas memilikinya. Dua selalu membicarakan rumput tetangga. Itu dua. Keinginan daging, keinginan mata. It's always right there. Rumput tetangga. The lust of the flesh. Oh, I wish bini gua bisa ngomong seperti itu loh. Dua ada di depan kita, selalu di luar kita. Satu ada di dalam, kita udah memiliki. Yang membuat kadang-kadang kita menjadi angkuh, the pride of life. I achieve it. Gua udah punya rumah, gua udah punya mobil, gua udah punya status. I don't want to change. It's mine. Keangkuhan hidup. Yang dua, selalu comparison, senantiasa. Rumput tetangga. So Yohanes mengatakan, apakah Yesus yang kamu sembah setiap hari itu is better?
Apakah Jesus ini is better? Karena faith see that Jesus is better. Faith sees, iman harus bisa melihat bahwa Yesus yang kamu sembah itu lebih baik daripada keinginan dagingmu. Yesus yang kamu sembah lebih baik daripada keinginan matamu. Yesus yang kamu sembah lebih baik daripada keangkuhan hidupmu. We all have to struggling every single day, every single moment in life. It doesn't matter Anda pengikut Yesus Kristus atau tidak. It's a daily attachment yang menjadi perjalanan kita. Am I walking in the obedience? Atau saya walking di dalam disobedience dalam kehidupan kita. Kemarin saya sempat ke Museum of the Bible di Washington DC. Kalau Anda ke sana, is one of the best. Anda bisa melihat Alkitab secara luar biasa lah. Ada 6 story luar biasa. Nah, salah satu objek yang situ karena dia membuat science research yang sedemikian rupa dari semua kehidupan manusia. Dan salah satu yang disantumkan itu adalah Taurat Allah. Banyak dari kita pikirnya kalau kita udah terima Tuhan Yesus nggak perlu Taurat. Padahal keliru, karena Taurat itu ada dalam hati kita. Maka itu Yohanes mengatakan perintahnya itu nggak berat. Perintah yang mana? Perintah untuk mengasihi samamu itu nggak berat. Karena Tuhan tidak pernah fail to love you, to love me. Perintahnya nggak berat. Dia mengatakan perintahnya nggak berat. Sesuatu nggak berat oleh karena kita mencintai untuk melakukannya. If you desire to do anything in your heart, semuanya nggak berat. Nggak ada yang berat. Mazmur 40 ayat 9 mengatakan, aku suka melakukan kehendakmu ya Allah. Tauratmu ada dalam batinku. Anda nggak lagi mempercayai Taurat ditulis berapa tahun yang lalu. Tapi Tuhan mengukir Tauratnya itu dalam hatimu from his inside. Uprising from the inside. Yang Anda harus cultivate. Karena Taurat ini akan membawa Anda untuk next step to activate daripada iman yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda dan saya. Mazmur 119 ayat 35 dikatakan, aku suka Tauratmu. I love your Torah. I love your law, God, every single day. What is faith comes from? Di mana iman bisa datang? Hopako itu listen under. Anda dengar siapa? Dengar daripada firman. Iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita dilatih. Karena kalau Anda nggak belajar obedience, the voice of the world, rumput tetangga mulai melambai-lambai. Istri tetangga mulai melambai-lambai. Suami tetangga mulai melambai-lambai. Mobil tetangga mulai menggiur-giur. Semua yang dimiliki sehingga Anda bisa terus punya the lust of the flesh. The lust of the eyes. The pride of life. Kalau dia bisa, aku juga bisa. Listen. Tidak ada endingnya competition in life itu. Gak ada akhirnya. Gak ada akhirnya. Just be content. Pak Jimmy, apakah gak boleh punya mobil bagus 1, 2? Boleh-boleh saja. Tapi kalau Anda punya 3 mobil, lalu Anda tidak bisa memberi korban di palu, you experience the lust of the flesh. No condemnation guys, it's a simple instruction to us to think through. Kalau Anda punya semuanya, tapi ngelihat keluarga kita atau teman kita di Palu, di Lombok, yang mengalami penderitaan dan kita tidak tergerak sama sekali. Jangan-jangan the world eating you up. Karena John menuliskan kepada orang-orang Kristen ini, faith sees that Jesus is better. Bahwa Yesus itu lebih baik daripada semua keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. So faith becomes so powerful, alive, victorious. Karena faith-nya ini selalu melihat Yesus. Maka itu keselamatan tidak mungkin terjadi kalau Anda tidak obedience dalam actingnya. Gak bisa dengan mulut saja. Paul mengajarkan kita, Anda tidak cuma sekelumit itu saja. If you believe in Christ, tapi tidak ada perubahan, you experience dead faith. Iman yang mati. Nah, James mengatakan, kalau kamu obey, iman kamu mengalami iman yang hidup.
Maka itu faith without work is dead. Bukan bekerja untuk mendapatkan keselamatan, bukan demikian. Tapi iman saudara Anda activate bersama-sama untuk Anda bisa mengekspresikan daripada kasih Tuhan. Sehingga orang lain bisa melihat, this guy is changing. Orang ini berubah, orang ini begitu dahsyatnya. Orang ini bisa mempraktekannya. Karena kalau enggak, hidup Anda akan menghalalkan semua cara. Sehingga Anda memukul keluarga, memukul teman. Yang penting I achieve it. Maka itu John memberikan dasar, be careful guy. Be careful. Love is the action. Karena love satu-satunya yang bisa cover multitude of sin. Gak ada lain. Bukan uang, bukan jabatan, cinta yang bisa menutupi segalanya. Loving God, loving people, and then you walk in obedience. Karena obedience is an act of faith. You activate. That kind of faith mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia. Bob Goff mengatakan Jesus never said doing this thing will be easy. He just said it will work. Gak gampang, tapi bisa terjadi. Pagi hari berapa banyak di antara kita, Tuhan aku mau belajar. Untuk aku bisa punya supply unlimited untuk mengasihi. Karena dalam hidup dunia ini, Anda akan diinjak kaki Anda akan kena ludah, Anda kena hujan dan sebagainya. So you must walk in love. Karena obedience is the language of love. And then obedience is an act of faith. Anda mengactivate this kind of faith. Mengalahkan semua yang ada di dunia ini. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. So Paul mengatakan terakhir, maka itu the just shall live by faith. Untuklah orang benar hidup oleh iman. The just shall live by faith. Makanya dalam Roma pasal 1 dikatakan secara jelas, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. The just shall live by faith. What kind of faith? Faith in Jesus that overcome the world. Faith ini harus Anda activate senantiasa. Supaya keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup diganti dengan keindahan daripada Yesus Kristus. He can supply all of your need according to His richness and glory. Sehingga Anda gak perlu bertumbuh dalam kepahitan. Anda gak perlu bertumbuh di dalam kemarahan, anger. Tapi Anda bisa menghadapi semua orang. I forgive you. I walk in the love of Jesus Christ. And this kind of faith see Jesus always better than my own flesh, my own lust of eyes, and the pride of life. The just shall live by faith. Anda hidup dengan apa? BCA-mu? Gajimu tiap bulan? It's not what the Bible say. The just shall live by faith. Jadi kalau Anda nggak hidup dengan iman, Anda nggak orang yang dibenarkan oleh Allah. Pagi hari ini Tuhan mau membenarkan kehidupan Anda. Kita belajar, Tuhan, I want to learn this kind of faith. Faith in Jesus. Supaya aku bisa mengalahkan ketiganya itu. Amin.